dizzy ini adalah istilah yang digunakan untuk mengenai suatu simptom atau perubahan mukosa yang diakibatkan oleh gangguan sistem saluran pencernaan di mana asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, aliran balik atau reflux ini dapat menyebabkan kita merasakan sensasi perih dan panas seperti terbakar di bawah tulang dada atau dikenal dengan istilah heartburn. Apakah ini heartburn? Nah, penyebabnya itu akibat melemahnya sphincter esophagus atau otot pembatas antara kerongkongan dan asam lambung sehingga menyebabkan aliran balik atau naiknya asam lambung ke saluran esophagus atau kerongkongan. Paparan asam lambung yang berulang-ulang naik ke esophagus akan mengakibatkan iritasi pada lapisan esophagus atau kerongkongan. Sphincter esophagus merupakan semacam otot yang berfungsi untuk mencegah isi lambung mengalir ke esophagus. Dalam keadaan normal, otot tersebut berkontraksi sehingga makanan dan isi lambung tidak mengalir ke kerongkongan. Sebaliknya, otot tersebut akan merelaksasi saat makanan akan masuk ke dalam lambung. Reflux asam dapat terjadi ketika sphincter melemah sehingga tidak dapat menutup dengan benar. Inilah yang menyebabkan cairan dan isi lambung kita bisa naik kembali ke kerongkongan. Beberapa obat-obatan pun bisa menjadi pemicu timbulnya gejala asam lambung seperti benzodiazepin, penghambat kalsium atau kalsium inhibitor, verapamil, dan masih ada lagi beberapa obat asma, obat antiinflamasi atau obat antidepresan. Gejala GERD sendiri yaitu heartburn atau rasa terbakar di bagian dada atau juga keluhan yang seperti mual, rasa pahit di mulut, kemudian nyeri menelan atau kesulitan menelan, batuk kronis, sakit tenggorokan dan suara serak, kemudian ada bau mulut juga. Asam lambung atau GERD dapat diobati dengan obat maupun yang dijual bebas. Berikut beberapa contoh obat asam lambung yang biasa digunakan untuk mengobati asam lambung. Yang pertama ada antasida. Antasida yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Biasanya obat ini digunakan untuk mengatasi aliran balik asam lambung ringan. Kedua ada penghambat reseptor H2 yang berfungsi mengurangi produksi asam lambung. Contohnya ada famotidin dan cimetidin. Ketiga ada PPI atau proton pump inhibitor. PPI adalah obat penghambat produksi asam lambung yang lebih kuat dan bisa membantu menyembuhkan jaringan kerongkongan yang rusak. Contohnya ada omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, dan rabeprazol. Keempat ada prokinetic agents. Prokinetic adalah jenis obat yang meningkatkan motilitas gastrointestinal dengan meningkatkan frekuensi kontraksi di usus halus atau membuat kontraksi lebih kuat tanpa mengganggu ritmenya. Cara mengatasi GERD: pertama, menurunkan berat badan, berhenti merokok, menghindari makanan dalam porsi besar dan berat di malam hari, kemudian menghindari makanan pemicu seperti coklat, kafein, dan alkohol, kemudian makan maksimal 3 jam sebelum tidur, kemudian tidak langsung berbaring setelah makan, kemudian meninggikan posisi kepala saat berbaring. Baiklah, sekian, terima kasih, dadah.